tentunya dengan pemerintah Jawa Barat begitu. Ya. Mekanisme pencabutan sama estimasi waktunya? Pencabutan apa nih? Pagar lautnya. Oh, ini perkiraan ini kan kalau kan kita pakai eskavator sama alat berat ya. Jadi mudah-mudahan nggak lama lah, paling 10 hari udah rapi semua. Harapannya paling lambat 10 hari gitu. Untuk luasnya Pak, untuk luas. Ini cuma fokus di TRPN ini aja Pak, Dirjen, apa ada yang dua PT yang disebutin kemarin sama Pak Nusron? Fokus di mana hari ini titiknya? Tapi kalau Hari ini TRPN, kan yang lain kami masih dalam itu yang sebelah, ya kan. Dan terutama ini yang di wilayah yang mengganggu PLTU, gitu. Kan PLTU protes nih. Nah, karena itu menjadi penyuplai listrik di wilayah DKI, kita harus jaga itu, kalau enggak nanti mati listrik semua DKI, ya kan. Mungkin Pak Kadis bisa menjelaskan terkait dengan ininya Pak Kadis, perizinan ataupun tindak ini hari ini. tapi biar rata. sedikit Pak Dirjen, ini kan ada yang mengatakan anggota DPR bahwa adanya pagar laut ini merugikan PT PLN begitu, karena untuk menyalurkan distribusi ke Jawa, Madura dan Bali, itu apakah benar? Nah, kalau itu kan PL pernyataan PLN. Kami PLN-nya, kalau di kami ini kan PKK PRA-nya. Ketika pengelolaan tersebut tidak ada itu, maka kami turun untuk menertibkan. Itu. Pak Kadis. Pak, sedikit mungkin sanksinya pembongkaran mandiri ini merupakan sanksi administratif juga atau seperti apa? Oh iya. Jadi memang kami diskusi dengan bank, lawyer, menyampaikan, Bang, karena bank yang memasang sebaiknya dari pihak perusahaan yang melakukan pembongkaran. Setuju beliau, karena itu tadi beliau sadar hukum bahwa ini keliru, ya kan, emang harus diperbaiki Pak, boleh sendiri. dijelaskan secara pasti untuk total dari TRPN sendiri berapa hektar begitu Pak? Beliau atau beli yang bisa? Iya, berapa hektar? Biar pembagian. Dari Bang Deo Ya, mungkin? jadi ini kan memanjang, ini kan alur panjang. Kita panjang kali lebar, panjang kali lebar, panjang kali lebar. Kira-kira berapa? Jadi TRPN sendiri. mungkin sekitar 60-an hektar memanjang lah ya. Karena kan itu ada alur yang panjang itu, jadi mungkin panjangnya sekitar 60 hektar dan kita harus merapikan itu semua. Jadi kita upayakan kita bikin rapi lah begitu. Seperti itu. Nah, mengenai gangguan tadi pertanyaan kan belum jawab tuh mengenai gangguan PLN. Ya, selama ini kan PLN merasa terganggu. Tapi kita lihat nih listrik di Jakarta, di Jawa ini nggak ada yang mati-mati nih, belum ada yang mati lampu gitu. Jadi kita anggap PLN baik-baik saja sebenarnya gitu. Cuman mereka mungkin agak sedikit. Pak, jarak dari daratan ke wilayah pagar laut milik TRPN itu berapa jauhnya Dari sih? daratan, ini kan dari daratan langsung pagar laut panjang itu kan. Daratan itu mungkin sekitar 2-3 kilo. Dari daratan ya? 3 kilo kalau 3 kilo. 3,3. Pak Dirjen, target pencabutan hari ini ada berapa hektar nih Pak? Kira-kira Insya Allah sih bisa lumayan, tergantung cuaca Mbak. Sama yang ada di 5 nggak sama kayak di Tangerang Pak, kemarin 15? harusnya kalau dengan alat mungkin ada ya. Kalau itu kan sampai Iya. ini kan cuma 3,5 tuh panjangnya ya. Tapi ada yang bambu-bambu terutama yang tidak ada tanahnya itu yang menjadi target hari ini terutama itu, supaya dari pihak PLN tuh merasa pemerintah juga merespon dengan itu. Gitu. Pak Kadis nih kasih ini statement. Iya. Ya, saya mungkin nambahkan sedikit aja ya. Dari Pak Dirjen kan juga sudah jelas tadi, kemudian juga dari TRPN. Jadi kami pemerintah Provinsi Jawa Barat tentu mengapresiasi ya apa yang dilakukan oleh TRPN ya, dengan melakukan pembongkaran pagar yang dianggap pagar laut itu secara mandiri. Jadi kan ini memang tidak ditemui ya di daerah lain gitu ya. Itikat baik ini saya rasa perlu kita apresiasi secara positif. Saya rasa itu aja. Ya. Prosedur dulu waktu perizinannya gimana sih Pak sampai muncul? Saya rasa sudah disampaikan oleh Pak lawyer ya tadi bahwa mereka memang mengakui salah, itu kan ada sesuatu yang masih tertinggal. Dan ini kan setelah clear and clean, artinya pembongkaran pagar laut, kemudian juga ada sanksi administrasi yang diberikan kepada TRPN, itu baru boleh mengurus kembali perizinan. Jadi tadi sudah disampaikan kan, jadi segala perizinan baik di laut maupun perizinan lainnya ini akan segera diurus oleh Selain TRPN. 60 hektar dari TRPN, total ada berapa hektar Pak? Kan kalau di Tangerang kemarin 30,16 kilometeran ya Pak ya? Kalau panjang ini sebenarnya memanjang ya, pagar yang disebut pagar laut itu ya, cerucuk bambu itu sekitar 3,3 kilometer aja ya. Jadi itu memanjang sebenarnya. Tapi memang kalau keseluruhan lahan yang dipunyai oleh TRPN ini cukup
cukup kan di atas 200 hektar sebenarnya. Panjangnya 3,8. Tapi tidak ada kegiatan di tempat lain kan kecuali yang ada kelihatan sekarang ini aja. Ya. Pak, ini kan sebenarnya pagar laut itu kan dibangunnya karena sebelumnya itu PT TPRN sama DKP Jawa Barat itu sudah menandatangani perjanjian kerjasama terkait penataan ulang kawasan TPI Paljaya Ya. dan Satuan Pelayanan pada bulan Juni 2023. Ya. Nah, itu nanti tindak lanjutnya setelah dibongkar gimana Pak? Apakah masih Yang atau batal? perjanjian itu kan sewa menyewa. Jadi sewa menyewa lahan. Jadi TRPN itu menyewa lahan yang ada di lokasi TPI Paljaya ini seluas 5.372 meter persegi ya. Yang digunakan akses maksud. Nah sekarang kan karena tidak ada kegiatan tentu tidak ada yang lewat tuh mobil-mobil yang bawa material seperti itu kan. Jadi otomatis sebenarnya tidak ada pencabutan perjanjian sampai saat ini, tapi saya rasa otomatis kegiatan di sana tidak boleh, berarti juga jalan juga tidak bisa digunakan seperti itu. Udah dulu ya, nanti kan sana ya. Bagaimana? Ada pernyataan yang memanipulasi soal dokumen dari Pak Nusron. Enggak ada. Oh itu kan wilayah BPN ya, ATR BPN ya. Jadi yang tahu Pak Nusron, kami sendiri nggak tahu gitu. Ya, Pak Nusron mungkin tahu, tapi kami nggak tahu. Mungkin beliau harus ngasih tahu ke kami biar kami tahu gitu. Cukup ya, ini kan ini kita mau ke laut. Teman ke kapal samping. Kapung izin.